Beli putu Oki Murjono sudah.
Cek, cek. Halo Sobat Satker, suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Terdengar, oke. Izin Sudah Bapak Ibu kita mulai terdengar. ya. Oke, selamat siang Sobat Satker. Kembali lagi ke acara Salak Bali yang hari ini kita masuk ke episode 74. Sudah panjang ya Sobat Satker jalan kita sampai di 74 hari ini. Hari ini saya, Niti, dan rekan saya, Oki Murjana, Oki Burjana, akan menemani Sobat Satker untuk memperdalam terkait isu yang lagi hangat-hangatnya yaitu pemadanan NPWP. Dan nanti pemadanan NPWP ini pembahasannya akan kami bagi menjadi dua topik bahasan. Yang pertama adalah proses pemadanan NPWP yang akan dilaksanakan pada aplikasi gaji, dan yang kedua adalah proses pemadanan NPWP yang dilaksanakan di aplikasi Sakti. Itu ya. Jadi minta perhatiannya untuk Sobat Satker, nanti di akhir acara kami akan membuka sesi dialog tanya jawab, jadi silahkan dimanfaatkan. Jadi untuk sesi pertama terkait dengan pemadanan NPWP pada aplikasi gaji, beliau Ki, kita silakan. Oke, terima kasih Mbak Niti. Baik, senang rasanya kembali lagi Sobat Satker, kita ketemu kembali ke dalam acara Salak Bali. Mohon maaf, mungkin suara saya sudah terdengar jelas atau belum nih? Kalau sudah, Jelas. izin saya lanjut. Kita langsung saja ya Sobat Satker, saya izin share screen materi hari ini. Oke, tampilannya oke sudah muncul, oke. Oke, langsung saja. Jadi sebenarnya untuk latar belakang kenapa dilakukan perubahan NPWP 16 digit, yang pertama di sini pastinya karena adanya regulasi ya Bapak Ibu atau Sobat Satker semua. Jadi di pasal 2 ayat 1A, jadi NPWP bagi WP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Kemudian pasal 2 ayat 6, NPWP 16 digit dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Nah itu makanya tadi pagi mungkin kita sudah share juga kepada Sobat Satker melalui grup Telegram gitu ya, untuk perpanjangan proses pemadanan NPWP ini sampai dengan 30 Juni 2020. Kemudian adanya Undang-Undang HP yang berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 29 Oktober 2021. Kemudian yang poin 6, jadi sesuai dengan PEN 22 PJ 09 2023 terhitung mulai 1 Januari 2024, NPWP 16 digit secara terbatas digunakan dalam layanan administrasi melalui Sakti dan SPAN. Nah, sebenarnya untuk pemadanan ini kita sudah laksanakan sejak 1 Januari gitu ya, 1 Januari 2024. Nah, bagaimana perubahannya gitu ya? Jadi untuk objek pajak WNI gitu ya, yang semula 15 digit gitu, perubahannya menjadi 16 digit yang menggunakan NIK yang tervalidasi ke Dukcapil. Jadi itu makanya Sobat Satker di sini bagi NPWP orang pribadi gitu ya, orang pribadi WNI itu wajib data NIK-nya sudah tervalidasi gitu ya di Dukcapil, sehingga pada saat proses pemadanan NPWP ini tidak terjadi kendala atau tidak terhitung invalid. Kemudian untuk objek pajak ya yang WNA itu menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Begitu juga untuk NPWP yang berstatus badan seperti CV, PT gitu ya. Itu juga menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Termasuk di sini nanti juga untuk instansi pemerintah. Jadi untuk NPWP bendara pengeluaran gitu ya sebagai instansi pemerintah juga sama. Jadi ditambahkan angka 0 di depan NPWP lamanya. Itu. Oke, ini penyesuaian NPWP 16 digit terkoneksi ke dalam aplikasi Sakti, dan juga nanti akan terhubung ke aplikasi SPAN dan juga di aplikasi DJP gitu ya.
Di sini mulai dari aplikasi GPP yang harus dilakukan penyesuaian juga datanya. Jadi di sini Sobat Satker seluruhnya pengelola aplikasi GPP baik GPP web maupun desktop, ya, termasuk TNI, Polri, gitu ya, itu harus melakukan penyesuaian data pribadi dari personilnya atau pegawainya, gitu. Mulai dari data NIK, kemudian data NPWP lama yang 15 digit, dan juga data kartu keluarga. Termasuk di dalamnya nanti kalau seandainya ada data keluarga yang tercatat dalam aplikasi GPP juga harus dilakukan penyesuaian, baik mulai dari nomor NIK masing-masing keluarganya, baik data istri, anak yang tertanggung juga harus dilakukan penyesuaian data NIK-nya harus diisi ya, jadi jangan kosong. Karena sebelumnya kami perhatikan juga di dalam aplikasi GPP masih banyak data keluarga yang belum lengkap terisi, baik itu data NIK maupun data kartu keluarganya. Kemudian data ini data yang sudah sesuai, data yang hasil import, misalkan untuk proses GPP di aplikasi GPP terpusat di KPPN juga datanya akan dilakukan penyesuaian gitu ya, termasuk nanti di aplikasi SPAN, jadi yang berkaitan dengan supplier itu juga dilakukan penyesuaian data atau pemadanan data. Nah, termasuk nanti untuk NPWP badan yang terkait dengan proses pembayaran pajak, jadi untuk data MPN-nya juga dilakukan pemadanan data sesuai dengan 16 digit terbaru gitu ya. Oke, untuk nanti untuk lebih jelasnya bagaimana prosesnya di Sakti melakukan penyesuaian data supplier gitu ya, baik dari data supplier tipe 1 sampai dengan tipe 6 itu nanti akan dibahas lebih lanjut di sesi kedua ini. Oke, kemudian saya lanjut untuk mekanisme penyesuaian data pada aplikasi GPP Web. Jadi sebenarnya di sini cukup sederhana, Sobat Satker. Jadi hasil data validasi mungkin kami sudah share ke Sobat Satker semua, itu melalui grup Telegram dan sudah ditegaskan melalui surat Kepala KPPN Denpasar gitu ya. Hasil data validasi yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah, di sana masih terdapat beberapa satuan kerja, baik itu data PNS, TNI, Polri, dan juga PPNPN, bahkan P3K-nya, itu masih ada yang invalid atau belum melakukan pemadanan data NPWP-nya ke 16 digit gitu ya. Jadi sebenarnya tindak lanjutnya yang pertama dari pribadi atau dari personil, dari individu-individu personil dan juga pegawai gitu ya, itu harus melakukan pemadanan atau validasi data melalui Direktorat Jenderal Pajak. Jadi datanya silakan nanti disampaikan kepada para personil atau pegawainya, gitu ya. Itu dilakukan penyesuaian dan juga validasi data NPWP sampai berstatus valid, gitu ya. Mungkin nanti silakan untuk pembuktiannya mungkin dimintakan screenshot kalau seandainya data pegawai tersebut terdata belum valid dari hasil data yang sudah kami kirimkan. Itu nanti silakan dibuktikan dengan screenshot mungkin seperti itu. Nah, hasil tersebut kalau seandainya sudah dipadankan, Bapak Ibu sebagai pengelola aplikasi GPP Web ataupun nanti di desktop itu harus melakukan penyesuaian data NIK-nya. Baik NIK, kemudian KK, dan juga data NPWP 15 digitnya. Jadi menu yang diakses di sini adalah menu pegawai ya, pegawai, kemudian dicari data pegawainya yang akan dilakukan perubahan, kemudian klik ubah data, ubah data, kemudian nanti melakukan perubahan pada kolom NIK, kemudian kolom kartu keluarga, dan juga kolom NPWP
15 digit. Gitu. Itu disesuaikan dengan data yang sudah tervalidasi di DJP. Gitu ya. Kemudian untuk di aplikasi JPP desktop juga sama sebenarnya prosesnya, dilakukan proses ubah juga, cuman di sini yang dilakukan menunya yang diakses adalah data pegawai, kemudian dicari data pegawai yang memang belum valid atau tidak valid, itu dilakukan perubahan pada tombol ubah gitu ya, tombol ubah, diklik tombol ubah, kemudian data pegawainya akan muncul, dan di kolom NIK dan nomor KK itu disesuaikan dengan data valid yang dimiliki gitu ya. Kemudian di sini kewajibannya baik di JPP desktop maupun JPP web juga harus melakukan penyesuaian data NIK dan nomor kartu keluarga untuk keluarganya masing-masing, baik dari misalkan istri atau suaminya, kemudian anak yang ditanggung yang masuk dalam data JPP-nya per pegawai. Jadi di sini dilakukan pada menu pegawai, itu kemudian cari data pegawainya, kemudian lakukan pencarian pegawai terkait, lalu klik detailnya pada kolom aksi dan pilih keluarganya. Kemudian nanti akan muncul data keluarganya, silakan dipilih satu persatu data keluarganya, kemudian disesuaikan nomor NIK dan juga nomor kartu keluarga. Gitu. Mungkin seperti itu tindak lanjutnya. Nanti kalau seandainya sudah ditindaklanjuti, prosesnya karena harus menyampaikan berita acara pemadanan data, itu Sobat Satker wajib menyampaikan berita acara pemadanannya kepada KPPN Singaraja, kepada kepala KPPN, kepala KPPN Denpasar gitu ya. Jadi berita acaranya harus sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh kepala Satker atau kuasa pengguna anggaran di unit kerjanya masing-masing. Oke, kemudian di sini sedikit ya mungkin potensi dan mitigasi risiko perubahan dari NPWP 16 digit. Jadi potensi risikonya di sini kalau seandainya datanya memang belum valid gitu ya. Jadi pastinya NPWP yang tidak valid ini berdasarkan mapping NPWP-nya dari SLDK DJP menyebabkan potensi tingginya penolakan SPM. Kenapa ditolak? Pastinya karena data suppliernya tidak sesuai. Gitu ya. Misalkan datanya sudah dipadankan dalam SPAN, sedangkan di JPP belum, gitu nggak sesuai, sehingga ketika proses pengajuan SPM terjadi penolakan supplier gitu ya. Kemudian tingginya NPWP yang tidak valid pada supplier pegawai, ini pastinya juga makanya tindak lanjutnya adalah seperti tadi. Nanti untuk prosesnya di Sakti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Niti. Jadi setelah Sobat Satker itu melakukan penyesuaian data pada aplikasi JPP, itu akan dilanjutkan kalau seandainya memang ada perubahan terkait data supplier, itu harus dilakukan proses penyesuaian data suppliernya juga di aplikasi Sakti. Kemudian selanjutnya proses pemadanan sudah dapat dilakukan, tapi Satker saat ini belum dapat melakukan perbaikan atau pengisian perubahan NPWP karena diperlukan di deployment khususnya di aplikasi PPNPN Web ya. Jadi di sana data NPWP masih belum bisa dilakukan perubahan gitu ya. Jadi mekanismenya kalau tidak melakukan hapus data PPNPN, jadi Sobat Satker harus menyampaikan permohonan untuk perubahan data NPWP, misalkan dulu data NPWP-nya tidak punya, misalkan tidak punya NPWP, masih diisi 00 dan di sistem itu masih bisa diinput 0000 gitu ya, atau NPWP dummy masih bisa dilakukan seperti itu, tapi saat ini karena sudah tervalidasi sistem, data-data seperti itu harusnya dilakukan penyesuaian. Nah, langkah penyesuaian di aplikasi PPN Web itu tidak bisa langsung melakukan perubahan data NIK-nya gitu ya. Jadi kalau seandainya NIK-nya masih tidak sesuai, itu masih belum bisa dilakukan secara mandiri oleh Sobat Satker masing-masing.
sebagai pengelola aplikasi. Jadi itu diperlukan effort melalui proses penyampaian perubahan data gitu ya melalui HIDJPB. Nanti kami akan meneruskan datanya ke HIDJPB dan itu akan dilakukan penyesuaian secara terpusat. Namun ada juga proses kalau seandainya Sobat Satker ingin lebih cepat, karena untuk PPNPN data tersebut kan sifatnya tahunan sebenarnya, itu bisa dilakukan proses hapus data kemudian rekam baru. Kemudian yang poin keempat, implementasi yang tidak bersamaan antara aplikasi gaji dan aplikasi yang membutuhkan strategi transisi tersendiri dibandingkan dilakukan implementasi secara bersamaan. Demikian, jadi memang untuk proses penyesuaian ya data aplikasinya, jadi Sobat Satker melakukan penyesuaian sendiri gitu. Kemudian di aplikasi gaji, sedangkan di Sakti itu secara sistem dilakukan pemadanan. Kemudian NPWP pada SPAN tidak diperkenankan kosong dan harus 16 digit, membutuhkan validitas tersendiri pada saat pendaftaran atau perubahan supplier. Tadi importnya tadi ya proses yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi data NIK yang dulunya masih bisa dummy, kemudian masih bisa diisi 00, sedangkan sekarang sudah harus terisi, dan itu harus dilakukan penyesuaian oleh Sobat Satker semua. Kemudian yang poin ke-6, minimnya informasi pada Satker terkait validitas data. Semoga dengan adanya sosialisasi melalui Salak Bali ini, mudah-mudahan Sobat Satker bisa terinfo lebih jelas gitu ya. Nanti juga kita akan buka forum tanya jawab ya, Pak Neti ya. Kita akan tanya jawab kalau seandainya ada yang penjelasan kami yang memang belum jelas gitu ya. Mungkin demikian untuk mitigasi resikonya. Ini juga akan berlanjut sebenarnya ke poin berikutnya untuk di aplikasi Sakti. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Niti untuk materi berikutnya. Terima kasih. Makasih Beliau Ki. Mungkin sebelum lanjut ke aplikasi Sakti Beliau Ki ya, berarti kalau misalnya dirangkum dari surat Kepala KPPN Denpasar terkait dengan pemadanan NPWP itu, yang harus dilaksanakan oleh Satker itu yang pertama adalah ngecek secara mandiri dulu di DJP online gitu ya. Kemudian yang kedua, PPABP menyesuaikan data nomor KK, nomor NIK, dan NPWP di aplikasi GPP. Betul. Nah, dari dua langkah itu baru akhirnya membuat berita acara. Betul. Nah, sekarang yang banyak ditanyakan Satker itu sebenarnya berita acara itu dilampirin sama apa sih Beliau Ki sebenarnya yang disampaikan ke KPPN? Betul ya. Sebenarnya untuk lampiran berita acara itu sebenarnya cukup ya melampirkan hasil cetak dari aplikasi GPP gitu ya. Namun sebagai tambahan, karena memang yang bisa dicetak, yang saat ini bisa dicetak adalah cut off, sebenarnya cut off dari hasil validitas data yang dilakukan oleh DJPB ke DJP gitu. Nah, hasilnya tersebut tertera dalam form Excel yang sudah kami share. Jadi untuk data-data NPWP atau data pegawai yang tidak valid tersebut, itu tidak bisa secara langsung meskipun sudah ditindaklanjuti dengan proses penyesuaian tadi ya, mulai dari validitas di DJP, kemudian sampai penginputan data di aplikasi GPP desktop maupun web, itu tidak secara otomatis merubah datanya menjadi valid gitu ya. Karena itu akan ditindaklanjuti lagi nanti oleh kami di kantor pusat kami melalui kantor pusat DJPB ke DJP. Nah, di situ baru akan secara real datanya valid atau tidak gitu ya. Jadi prosesnya sebenarnya tindak lanjut di Satker cukup sampai dengan penyesuaian data sesuai dengan data diri yang memang benar gitu, yang benar-benar dimiliki oleh individu dari pegawai ataupun personilnya ke dalam aplikasi GPP web maupun desktop. Nah, lampirannya sebenarnya cukup hasil cetak. Namun jika ingin memperjelas bahwa itu sudah divalidasi, itu Sobat Satker bisa menggunakan data Excel kami gitu ya, data Excel kami dipilih sesuai dengan data pegawai yang ada di unit kerja masing-masing. Kemudian pada kolom
eh, akhir gitu ya, di sebelah itu mungkin bisa ditambahkan satu kolom lagi untuk kolom keterangan. Jadi di sana dicantumkan kapan dilakukan validasi data NPWP. Mungkin Oke. seperti itu. Oke. Dan itu nanti seluruh berita acara Sobat Satker itu sudah disediakan juga link untuk mengupload ya. Ini juga sudah diinfokan linknya di grup forum komunikasi di kppn.link _BA strip padan strip 037 gitu. Jadi nanti Sobat Satker bisa cek di forum grup Telegram forum komunikasi mitra KPPN. Di situ kami sudah sampaikan linknya dan ada pertanyaan satu lagi nih, Beliau Ki. Pertama kita kan menyampaikan bahwa pemadanan ini dilaksanakan di gaji bulan Maret gitu ya. Kemudian ada surat tambahan, maksudnya ada surat susulan bahwa dilaksanakan di gaji bulan Juni gitu. Nah sebenarnya Satker ini kapan seharusnya sudah melaksanakan penyampaian berita acara? Jadi untuk penyampaian berita acara itu karena sudah di state ada perpanjangan ya sampai dengan bulan Juni. Itu sebenarnya untuk penyampaian berita acara ke KPPN sudah bisa dilaksanakan sejak bulan Februari ini sebenarnya. Kalau seandainya memang sudah ditindaklanjuti dengan proses validasi tadi, gitu ya. Proses validasi ini dan memang sudah dinyatakan bahwa secara dibuktikan mungkin dari hasil screenshot data DJP yang sudah divalidasi itu sudah valid gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa disampaikan berita acara ke KPPN Denpasar. Oke. Semoga menjawab ya Sobat Satker, supaya di bagian gaji ini berarti kita sudah beres. Seperti yang disampaikan beliau Oki tadi, jadi kesimpulannya adalah dengan adanya surat KPPN untuk menindaklanjuti pemadanan NPWP, berarti pertama harus dicek mandiri di DJP online, kedua PPABP mengupdate data nomor KK, NIK, dan NPWP di aplikasi gaji, baik di aplikasi gaji web maupun di aplikasi desktop. Selanjutnya menyusun berita acara. Berita acara lampirannya juga sudah disampaikan tadi oleh beliau Oki adalah data lampiran, data tidak valid dari lampiran dari KPPN dan diberikan keterangan bahwa kapan Bapak Ibu melaksanakan proses validasi secara mandiri di DJP online dan kapan dilaksanakan proses update aplikasi GPP. Nah, itu nanti diupload di KPPN. Oke, kalau gitu kita lanjut ke aplikasi Sakti. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di gaji. Nah, alur dari penyampaian atau pengupdatean data gaji itu kan pasti nanti akan berpengaruh ke supplier ya, Bapak Ibu. Nah, supplier itu erat kaitannya dengan aplikasi Sakti dan aplikasi SPAN. Sebenarnya untuk pemadanan NPWP ini tiga aplikasi itulah yang Bapak Ibu harus pastikan bahwa datanya itu sama. Dan penyampaian dari kantor pusat sebelumnya itu sebenarnya untuk supplier tipe 3, tipe 1 dan tipe 6 itu proses pemadanan NPWP di aplikasi Sakti dan SPAN itu sudah dibantu dilaksanakan secara otomatis oleh kantor pusat kami. Tapi kalau misalnya ada data pegawai, data PPNPN dan data supplier berdahara Bapak Ibu ternyata yang belum terupdate, berarti proses pengupdatean di aplikasi Sakti itu sama saja dengan proses perubahan data supplier sebenarnya. Mungkin boleh dibantu beliau Oki di-share dulu Saktinya. Ini kami akan menunjukkan kepada Sobat Satker semua bagaimana sih proses data di aplikasi. Oke, seperti yang Sobat Satker sudah tahu, data supplier, perubahan data supplier itu pasti dipegang oleh operator komitmen. Di sini saya ingin merefresh sekali lagi, mereminder bagian-bagian dari pengelolaan data supplier. Yang pertama, boleh diklik supplier. Oke, nah di sini di data supplier ini kan ada tab-tabnya masing-masing ya, Sobat Satker ya. Ada supplier header, ada supplier address, supplier bank, supplier pegawai, dan supplier banyak penerima. Ini kunci yang mau saya sampaikan kepada Sobat Satker. Apabila data NPWP itu berubah di supplier header ini, itu sudah pasti Sobat Satker akan mengirimkan supplier baru ke KPPN. Gitu ya. Jadi sudah pasti Sobat Satker akan mengirimkan data BCSR ke KPPN gitu ya. Nah, namun apabila di dalamnya nih yang berubah gitu ya di supplier address-nya misalnya boleh dilihat kalau supply NPWP tadi ada di supplier header boleh dibalikin dulu, dibawa turun ke bawah. Dipilih salah satu. Mungkin di PPNPN. Kita mulai dari tipe 1 dulu aja deh, ada nggak supplier bendahara? Di paling belakang, di kedua, bukan, di urutan yang kedua.
Nah, klik Satker. Oke. Biasanya di sini itu harusnya ada NPWP ini karena kita pakai aplikasi itu ya, aplikasi training ya, nggak muncul mungkin ya. Jadi kalau misalnya data NPWP di sini yang berbeda, Sobat Satker, ini Sobat Satker pasti akan mengirimkan supplier baru ke KPPN. Gitu ya. Jadi di data NPWP ini harus terisi gitu. Ini karena kita lagi pakai aplikasi training, jadi mungkin tidak terupdate ya. Jadi kalau data NPWP di sini yang kosong, Sobat Satker harus mengisi, jadi tinggal klik ubah, rekam NPWP-nya, kemudian ketika NPWP ini berbeda dengan data yang ada di OMSPAN, otomatis nomor NRS-nya pasti kosong. Kalau nomor NRS kosong, artinya Sobat Satker harus mendaftarkan atau meregistrasi ulang ke KPPN. Gitu. Itu untuk supplier tipe 1 gitu ya. Gimana kalau supplier tipe 3? Sama, kalau supplier tipe 3, kalau NPWP yang di depan ini, karena NPWP yang di depan ini kan adalah NPWP Satker ya yang digunakan ya gitu ya. Kalau misalnya yang di depan itu menggunakan NPWP Satker, ternyata kosong juga untuk supplier tipe 3, berarti Sobat Satker harus melaksanakan registrasi semua pegawai gitu ya, semua pegawai registrasi ulang. Kalau tipe 3. Nah, tapi kalau hanya tipe 3 hanya 1-2 orang saja gitu ya, untuk perubahan data tipe 3 itu bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah impor data pegawai setelah melaksanakan rekonsiliasi gaji. Yang kedua adalah dengan menggunakan Bitly CSV. Saya share aja caranya. Boleh stop share dulu? Oke. Nah, cara untuk merubah data supplier tipe 3 seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah impor data pegawai setelah melaksanakan rekonsiliasi gaji. Ini Sobat Satker pasti tahu kalau misalnya kita rekon gaji di menu impor data GPP terpusat itu akan ada 2 pilihan. Yang pertama adalah impor data pegawai, yang kedua adalah impor gaji gitu ya. Jadi sebelum melaksanakan impor data gaji, Sobat Satker mengimpor data pegawai dulu. Jadi nanti data supplier di aplikasi Sakti otomatis akan tertimpa dengan data yang ada di aplikasi gaji. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan menggunakan CSV. CSV itu bisa di-download di Bitly _CSV Sakti. Nah, sekarang Sobat Satker nanti pilih yang di sini, ADK CSV Supplier. Di sini juga Sobat Satker sudah biasa menggunakan ADK CSV Supplier ini nanti akan di-upload di menu upload data pegawai gitu ya. Dengan menggunakan penamaan zip SUPPU itu ya, nanti statusnya ubah, dia pasti akan otomatis mengubah data yang ada di aplikasi Sakti. Dia akan otomatis menimpa gitu. Nah, kalau misalnya ternyata data di aplikasi SPAN gitu ya. Kalau misalnya ternyata data di aplikasi SPAN itu salah dan data di aplikasi Sakti itu benar, artinya Sobat Satker harus mengajukan perubahan data supplier. Perubahan data supplier itu dikirim menggunakan ADK BCSU. Ya, gimana cara menggunakan ADK BCSU? Boleh dibantu Mas Oki? Dibuka dulu aplikasi Sakti share screen. Ini untuk Bapak Ibu yang selama ini masih bertanya ya, Sobat Satker masih bertanya, gimana sih cara bikin ADK BCSU? Ini sudah sebenarnya itu dari pertama kali aplikasi Sakti ada, perubahan ADK supplier atau perubahan data supplier di OMSPAN itu cukup menggunakan ADK aja gitu ya. Jadi bisa atau mungkin di salah satu tipe 2 aja nggak apa-apa. Oke. Caranya adalah pilih, kemudian bawa kursornya ke supplier address, gitu ya. Kemudian di supplier address ini dipilih dulu suppliernya, kemudian bawa ke bawah kursornya, klik ubah, centang ubah BCSU. Nah itu, ketika Sobat Satker semua sudah mencentang BCSU ini, otomatis ketika PPK akan meng-OTP supplier, pasti akan dialihkan ke data supplier mana yang akan diubah. Jadi ketika OTP otomatis akan ada ADK BCSU yang terkirim ke kami.
gitu ya. Karena U BCSU, U itu artinya ubah, jadi dia tuh mengubah data di OMSPAN. Kalau R itu register, BCSR itu register artinya mendaftarkan data ke OMSPAN. Itu ya bedanya Sobat Satker ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya tadi setelah penjelasan Oki ternyata data dari GPP sudah diupdate, kemudian ditransfer ke aplikasi Sakti untuk tipe 3 ini, ditransfer di aplikasi Sakti dengan dua cara itu. Yang pertama impor data pegawai atau menggunakan CSV Sakti. Selanjutnya adalah Sobat Satker memastikan data yang ada di OMSPAN. Data yang ada di OMSPAN salah, Sobat Satker menyampaikan perubahan data supplier dengan cara membuat ADK-BCSU seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Tapi kalau data di OMSPAN benar, berarti tidak ada langkah yang harus dilaksanakan. Gitu ya, tidak ada pengiriman ADK yang harus dilaksanakan. Itu berarti Sobat Satker hanya menyesuaikan data yang ada di aplikasi Sakti aja. Termasuk banyak pertanyaan yang datang ke kami, gimana kalau NPWP di Sakti itu kosong? Gitu ya. Kalau NPWP di Sakti di kosong artinya untuk tipe 3 berarti Sobat Satker melaksanakan dua langkah yang saya sampaikan tadi. Mengimpor data pegawai setelah melaksanakan rekonsiliasi gaji atau mengubah data supplier tipe 3 di Sakti menggunakan ADK CSV. Itu untuk yang tipe 3. Ada lagi pertanyaan. Boleh di stop share dulu, Bli? Ada lagi pertanyaan bahwa gimana kalau informasi di aplikasi OMSPAN itu dia munculnya seperti ini. Perlu register dengan NPWP 16 digit. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, Sobat Satker lihat dulu. Apakah perlu register dengan NPWP 16 digit ini, NPWP supplier yang ada di sini itu sudah benar NPWP supplier yang ada di Sakti. Ini ngeceknya adalah di header supplier. Gitu ya. Selama ini sesuai dengan header supplier yang ada di Sakti, berarti Sobat Satker tinggal mengirim ADK BCSR saja. R artinya register. Gitu ya. R artinya register berarti Sobat Satker mengirimkan ADK BCSR aja. Tapi kalau ternyata NPWP yang ada di bawah ini ternyata NPWP yang tidak sama dengan di aplikasi Sakti, artinya ini adalah data supplier yang tidak Sobat Satker gunakan. Itu boleh kesampingkan, maksudnya nggak usah didaftarin silahkan gitu ya. Tapi selama ini adalah NPWP yang memang ada di aplikasi Sakti, artinya ini memang milik Sobat Satker semua. Jadi ini harus ditindaklanjuti dengan pengiriman ADK BCSR. Tapi selama NPWP ini bukan milik satuan kerja gitu ya, bukan punya Sobat Satker, walaupun kode Satkernya ini dipakai, ini bisa jadi adalah NPWP yang salah yang pertama kali kita ada mekanisme perubahan data NPWP yang belum dinonaktifkan di KPPN, jadi muncul lagi dia. Itu tidak perlu ditindaklanjuti, tidak apa-apa. Gitu. Itu yang supplier tipe 3. Nah, gimana untuk supplier tipe 6, Mbak Niti? Boleh ditunjukkan lagi data Saktinya. Gimana untuk supplier tipe 6? Kalau supplier tipe 6, ini dia sifatnya lebih fleksibel daripada supplier tipe 3 ya, Sobat Satker. Di supplier tipe 6 itu proses perubahan data itu sudah bisa langsung dilaksanakan di aplikasi Sakti. Jadi Sobat Satker tinggal klik ubah aja. Ini karena kita pakai aplikasi training ya, kekunci dia jadinya. Muncul dia di supplier banyak penerima. Klik supplier banyak penerima, pilih salah satu. Nah, bisa diklik ubah. Nah, ini NPWP-nya bisa langsung disesuaikan. Itu ya, NPWP-nya silahkan mengikuti data NIK. Kalau di supplier tipe 6. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Gimana kalau misalnya PPN-PN kami tidak punya NPWP gitu ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan kemarin, arahannya kan harus dibuat ya, Bri ya. Jadi berdasarkan arahan dari kantor pusat kemarin, PPN-PN itu sebaiknya dibuatkan NPWP juga, Sobat Satker semua. Gitu. Kalau misalnya PPN-PN itu tidak mempunyai NPWP, maksudnya dalam proses pembuatan NPWP, berarti silahkan menggunakan data yang lama aja dulu di PPN-PN, di gaji web PPN-PN. Ya, kalau tipe 6 di sini dia lebih fleksibel, masih bisa. Kemudian nanti bisa dicentang wabah BCSU. Oke, boleh disimpan. Naik ke atas, Bli. Nah, statusnya di sini ubah. Mohon diperhatikan ya Sobat Satker, di sini status data ada yang ubah, ada yang register. Kalau dia statusnya ubah, dia sudah pasti akan membentuk ADK BCSU.
Makanya tadi yang di supplier tipe 3 ketika Sobat Satker semua mencentang ADK-BCSU, dia status datanya itu akan berubah semua, status datanya itu akan ubah, nah dia nanti akan membentuk ADK-BCSU. Tapi kalau statusnya register R, dia pasti akan membuat ADK-BCSR atau pendaftaran supplier. Itu Sobat Satker. Jadi di aplikasi Sakti ya untuk tipe 1, tipe 3, tipe 6. Tipe 1 berarti silakan disesuaikan kesimpulannya ya, tipe 1 silahkan disesuaikan dulu di supplier headernya NPWP-nya sudah benar atau belum. Kalau misalnya NPWP-nya salah berarti silahkan diperbaiki. Kalau diperbaiki dia tidak ada di database OMSPAN, otomatis dia nomor NRS-nya akan hilang. Itu silahkan diregistrasi saja, dikirimkan ADK supplier baru. Untuk tipe 3, pergantian tipe 3 menggunakan dua cara. Yang pertama adalah impor data pegawai, yang kedua adalah menggunakan ADK CSV. Kalau data OMSPAN salah, berarti silahkan kirim ADK supplier baru. Kalau ADK perubahan supplier atau BCSU. Kalau misalnya data OMSPAN benar, berarti tidak ada yang harus dilakukan oleh Sobat Satker semua. Kemudian tipe 6. Tipe 6 itu bisa diubah di aplikasi Saktinya langsung gitu ya, bisa melalui impor data pegawai juga. Pertama sama seperti sama seperti supplier tipe 3, yang kedua adalah mengubah langsung di aplikasi Sakti. Itu. Nah, yang terakhir ini yang saya ingin ingatkan ke Sobat Satker semua, apabila Sobat Satker mengirimkan perubahan data supplier ADK BCSU, jangan lupa melampirkan dokumen pendukung Sobat Satker ya. Dokumen pendukung itu diupload di mana? Di menu komitmen, kemudian upload impor, itu upload dokumen pendukung supplier. Nomor 2 dari bawah. Nah, jadi nomor 2 dari bawah. Nah, itu dia. Jadi pastikan Sobat Satker mengupload surat perubahan data supplier dulu di sini sebelum mengirimkan OTP PPK. Karena kalau Sobat Satker belum mengirimkan ini, biasanya permohonan perubahan data supplier kami tolak dari KPPN karena tidak ada dokumen pendukung ya. Jadi bukti bahwa memang data yang benar adalah demikian. Itu mungkin dari saya. Silakan, ini mungkin sudah banyak banget. Beli Oki, kita bacakan atau kita undang live aja nih? Baiknya kita undang live ya. Kita undang live ya. Interaksi ya. Biar sekalian itu ya, biar rame live-nya. Oke, yang pertama dari 432071, boleh dibantu? 432071, Ibu Luh Purnama. Selamat siang, Ibu. Ayo join live sama kami. Halo, selamat siang. Halo. Oke, sebentar. Ini ya. Enggak di-mute kok. Udah. Udah. Sebentar ya, Bu Luh Purnama ya. Masuk kan? Halo. Suaranya bisa di Suaranya kurang kencang ya. Yes. Oke. Halo Mbak Diti, selamat Halo, siang. Bisa Ibu. kedengar nggak? Sudah kedengeran? Oke, tadi aku nanya kapan mulai bisa diupload berita acara penyamaan datanya ya. Tadi Mbak Diti udah jawab mulai Februari ini udah bisa diupload. Oke, kayaknya udah cukup sekian. Nanti kita mendengarkan lagi sisanya. Oke. Oke, makasih Mbak Diti. Dari gaji bulan Maret ya, Bu Oki ya. Ya. dari sekarang sudah memang valid ya. Oke, Bapak Ibu mungkin boleh dimanfaatkan di gaji Maret ini ya untuk pendaftaran berita acaranya gitu. Kalaupun ternyata Bapak Ibu ternyata menemukan kendala, silakan disampaikan ke CSO, nanti mungkin bisa kita bantu entah perpanjangannya nanti sampai dengan Juni karena kan terakhir tuh Juni tuh. Mungkin jangan dibiarkan gitu aja. Misalnya sekarang oh ya udah mumpung masih Juni, sekarang ada masalah, ya udahlah masih ada bulan depan gitu. Jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa diselesaikan di permintaan gaji Maret, selesaikan sekarang aja. Itu mungkin. Terima kasih Bu Luh Purnama. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Dari mana ini? Untuk Beli Oki. pertanyaan kedua itu dari Bapas dan Pasar. Oke. Mungkin bisa langsung join juga. Oke. Silakan. Silakan Pak. Bapak. Bapak siapa nggih? Mohon maaf. Mungkin masih di mute Pak, bisa di. Siap izin Bapak. Di kami untuk PPNPN-nya tidak ada sih Pak. Semua sudah valid. Terus untuk berita acaranya gimana Pak?
untuk berita acara ya, kalau seandainya sudah Ya. valid semua, silakan mungkin bisa dicetak. Kalau yang aplikasi Gaji Web, silakan bisa dicetak Ya. di menu laporan ya. Dari menu laporan, kemudian lampiran BA. Itu Izin Pak, Oke. tadi saya cek di gaji kita Kemenkeu, untuk PPNPN-nya nggak ada Pak untuk lampiran. Oke, kalau untuk PPNPN itu bisa memanfaatkan form Excel yang kami kirimkan ya. Itu Oh gitu. bisa difilter sesuai dengan data PPNPN yang ada di Bapas Denpasar. Kemudian kalau seandainya memang di sana statusnya sudah valid, silakan mungkin bisa ditambahkan satu kolom keterangan bahwa sudah divalidasi, misalkan tanggal berapa gitu ya. Oh siap. Iya siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Denpasar. Lanjut, Bli. Setelah itu, Oke, pertanyaan ketiga ini dari 568 526 Kemenag Denpasar. 568 526. Oke. Denpasar. Sepertinya yang bersangkutan lagi nggak di tempat nih, Bli. Kita bacakan aja ya. Oke. Pertanyaannya, izin bertanya bagaimana dengan NPWP yang kosong di aplikasi Sakti. Nah, itu tadi sudah dijawab ya dari Kemenag Denpasar. Sekarang tergantung, yang kosong ini di supplier yang mana? Kalau supplier tipe 1, berarti tinggal di supplier header, dilengkapi data NPWP-nya, kemudian kirim ADK pegawai baru ke KPPN. Kalau tipe 3, berarti mengupdate-nya dengan cara impor data pegawai setelah melaksanakan rekonsiliasi gaji, atau mengubah dengan CSP. Kalau tipe 6, mengimpor juga data pegawai gitu ya, mengimpor data pegawai setelah rekonsiliasi PPNPN, atau mengubah langsung di aplikasi Sakti dengan klik ubah. Nah, tadi tipe 2 saya ketinggalan. Kalau di tipe 2 itu sudah pasti akan merubah data di supplier header, itu sama kayak tipe 1 ya. Sudah pasti merubah data supplier header, kalau NPWP-nya berubah, berarti harus melaksanakan registrasi ulang kalau data OMSPAN belum ada. Tapi kalau data OMSPAN sudah ada dan benar, berarti Satker tidak perlu melaksanakan pengiriman ADK apapun, cukup melaksanakan perubahan NPWP di aplikasi Sakti aja. Menambahkan angka 0 Ya, 0 di depan, sesuai dengan penjelasan di paparan beliau tadi. Oke, selanjutnya kita ke Rutan Gianyar. Rutan Gianyar, oke. Di sini masih bergabung Rutan Gianyar, mungkin bisa join juga. Rutan Oke, Gianyar. ada Mbak Niti. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Mau izin? Silakan. Izin, Bu. Mau tanya, ini ada satu pegawai saya itu yang nggak masuk dalam pemadanan NIK MPWP, baik dalam BA dalam GPP maupun BA pegawai yang nggak valid di Excel itu. Bagaimana nih solusinya? Dia tidak masuk di lampiran data valid di GPP dan tidak masuk di lampiran KPPN. Iya. Apakah dia pegawai baru, Pak? Anda sudah pegawai lama, Ibu. Sudah pegawai lama. Berarti kayaknya tetap aja ya dicek, kemudian menjadi lampiran BA aja kali ya, Bu. Iya, betul. Dilampirkan aja di form Excel-nya itu, Pak. Jadi di form Excel yang sudah kami kirim, kalau seandainya memang datanya tidak ada di sana, atau juga tidak muncul di lampiran hasil cetak aplikasi gitu ya, itu bisa ditambahkan di form Excel yang kami sampaikan, mungkin di bagian bawah gitu ya, kemudian dikasih keterangan juga di kolom keterangannya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Oke, terima kasih Rutan Gianyar. Selanjutnya kita ke LPP Kerobokan. LPP Kerobokan. Selamat siang, LPP Kerobokan. Masih di mute, Ibu. Mungkin bisa di-unmute dulu. Iya, siang Ibu, Bapak. Izin bertanya pada aplikasi Gaji Web. Setelah saya download laporan pemadanan NPWP itu terdapat 3 pegawai yang tidak valid. Sedangkan pada Excel yang diberikan oleh KPPN itu hanya 1 pegawai. Nah, saya harus ngikutin yang mana ya? Yang di Gaji Web atau yang di Excel KPPN itu? Yang tidak validnya ya, Bu ya? Iya. Oke, yang statusnya mungkin di sana, tapi dipastikan ya, status yang tidak valid di aplikasi GPP itu dipastikan lagi datanya ya. Apakah yang bersangkutan sudah melakukan pemadanan validasi ke DJP atau belum gitu ya. Kalau misalnya memang sudah valid datanya, nggak apa-apa, nanti bisa di format kami mungkin yang itu yang ditambahkan kalau seandainya memang kurang datanya di sana. Gitu. Kemarin sudah
kami cek sih Pak, dan memang yang bersangkutan sudah melakukan pemadanan di DJP online. Berarti saya tinggal tambahin di Excel yang dari KPPN itu ya? Iya, betul sekali. Bisa tambahkan sana, kemudian ditambahkan kolom keterangannya ya. Oh, iya, siap. Oke ya. Oke. Berarti kalau misalnya nanti ada perbedaan data, pokoknya masukin aja ke berita acara gitu ya, Belia berarti. Kalau ada perbedaan data dari downloadan di aplikasi gaji maupun di Excel KPPN gitu. Jadi tetap saja dicantumkan di berita acara ya, Sobat Satker. Oke, terima kasih LPP Kerobokan. Iya, Ibu. Sekarang saya lanjut kemana? Beli Oki ini. Akun Lanal Denpasar. Panel, mohon materi di-share. Siap, Pak. Nanti di grup forum kami share setelah pelaksanaan salak balik. Selanjutnya dari Mbak, Ini kalau LPP ada Kerobokan, Ibu. anggota baru, maksudnya kalau nggak ada anggota baru dari lain daerah, misalkan wilayah timur, apakah sudah di mohon izin Bapak dari mana? Lanal. Lanal. pemadanan juga gitu? Izin Bapak mungkin bisa diulang kembali Pak karena Lanal dan Pasar. tadi. Jadi anggota kami itu ada yang baru, misalkan dari wilayah timur, apakah seluruhnya sudah pemadanan sesuai dengan kita? Kan wilayah timur itu keterbelakang, terbatas dengan baik ini sinyal, terus alat-alat yang ini, dan kami terkendala. Oke. Untuk mana? Oke. Apakah seluruhnya sudah ini pemadanan, Mbak? Mungkin pertanyaan gini, Beliau Ki. Kalau misalnya ada pegawai baru, Jadi gitu, kita tidak bisa, ya, iya, kalau misalnya ada pegawai pindah nih, entah dari manapun gitu ya, itu apakah sudah otomatis ada pemadanannya atau gimana gitu? Sebenarnya untuk proses pemadanan iya. bukan secara terpusat ya Pak. Jadi yang dilaksanakan oleh kantor pusat. Apakah bisa Izin Pak, mungkin izin menjawab ya Pak ya. Iya. Izin suara saya terdengar jelas Pak di sana karena saya Ya, bisa. putus-putus Pak mendengar suara Bapak. Oke. Jadi proses pemadanan ini sebenarnya dilaksanakan secara terpusat Pak untuk data SPAN, Sakti, dan juga NPWP dengan DJP gitu ya. Jadi proses pemadanan dilaksanakan seperti itu. Jadi proses datanya yang diambil dari SPAN Sakti dan juga di proses validasi ke DJP gitu ya. Proses pemadanan ini dilakukan serentak seluruh Indonesia dan sebenarnya waktu itu sudah selesai di tanggal 30 Desember ya. Gitu ya, 30 Desember dan itu mulai diimplementasikan di tanggal 1 Januari 2024. Nah, namun dari hasil pemadanan itu memang ada beberapa data yang masih berstatus tidak valid prosesnya dari hasil pemadanannya. Masih ada status tidak valid khususnya untuk data-data pegawai, makanya kita share melalui surat Kepala KPPN yang terakhir perpanjangan tadi yang di S302 ya, 302 surat Kepala KPPN tadi udah kami share, itu dilaksanakan proses validasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Nah, untuk kasus Bapak, kalau seandainya ada pegawai dari wilayah timur, mungkin karena keterbatasan akses internet gitu ya, jadi sampai mungkin setelah lapor mungkin di Lanal gitu ya, setelah lapor di Lanal, diminta juga untuk bersangkutan untuk mengecek validitas datanya ke DJP, dan mungkin bisa membuktikan dengan screenshot juga Pak. Nah, hasil itu juga kalau seandainya kan karena datanya sebelumnya yang kami peroleh kan per KPPN juga per Satker gitu ya, per Satker. Nah, kalau seandainya data tidak validnya itu belum termasuk data yang bersangkutan nih pegawai baru, mungkin bisa ditambahkan juga di form Excel-nya Pak. Jadi tambahkan data pegawainya di sana dicantumkan, kemudian diisi keterangannya bahwa ya sudah dilakukan proses validasi per tanggal berapa. Mungkin seperti itu Pak prosesnya. Jadi jangan sampai sebenarnya untuk proses pemadanan
NPWP ini menghambat proses pembayaran gaji ya. Ya. Khususnya ini sekarang kita ada kenaikan Gaji, gaji tarik gitu gaji. ya, tarif gaji gitu ya, jangan sampai menghambat gitu ya proses pembayaran gaji. Jadi proses pemadanan dilaksanakan seperti itu. Tapi kalau seandainya memang proses dari hasil proses validasi dan perubahan data pegawai menyebabkan perubahan data supplier di Sakti dan SPAN gitu ya, maka tindak lanjut seperti tadi dilakukan proses BCSU atau nanti BCSR gitu ya, kalau seandainya memang. Jadi kalau seandainya sudah BCSU tidak perlu, harusnya BCSR enggak gitu Pak. Yang Mbak Niti ya. Tapi mungkin karena dia supplier baru kali misalnya Iya. beliau ya. Kalau ya sekarang nanti intinya dicek aja Pak di Omspan. Dicek aja di Omspan setelah Bapak menerima data pegawai baru di aplikasi gaji, langkah selanjutnya yang Bapak harus laksanakan adalah melakukan pengecekan di Omspan. Bapak cari dia, dicek di supplier yang di Satker yang lama itu sebenarnya NPWP-nya sudah ke-update atau belum sih? Gitu ya. Kalau misalnya belum, artinya untuk sementara saat pendaftaran supplier Bapak harus mengikuti data yang ada di Omspan dulu. Setelah dia menjadi supplier milik Satker Bapak, baru Bapak bisa melakukan perubahan. Gitu. Itu mungkin dari Lanal Denpasar. Semoga menjawab gimana, Pak? Cukup ya. Sebenarnya tadi agak putus-putus. Iya. Mohon izin Pak, Ya, mungkin kalau misalnya atas kami agak penjelasannya. siap. Kalau ada kendala by phone atau by WA sama VPN ya. Iya. Makasih Mas Pli, makasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, selanjutnya kita ke Itwasda ini dari Gusman. Oke, dari Satker. Wasda masih bergabung. Sudah nggak ada. Pertanyaannya adalah izin untuk digaji web atau desktop yang diupdate data pegawai yang tidak valid atau keseluruhan pegawai. Jadi sebenarnya data yang kami kirimkan data yang tidak valid ya. Data yang tidak valid itu sebenarnya itu yang mendapat prioritas untuk dilakukan penyesuaian data atau pengecekan kembali gitu ya. Jadi dipastikan kembali datanya, data NIK dan data KK, kemudian NPWP 15 digitnya sudah sesuai dengan data yang dimiliki oleh personil atau pegawai yang bersangkutan gitu ya. Itu sebenarnya masih yang jadi prioritas tindak lanjut gitu ya. Untuk data-data yang tidak muncul di yang tidak valid, mungkin Sobat Satker juga harus melakukan pengecekan satu persatu kalau bisa dipastikan lagi gitu ya. Jadi ketika proses akhir nanti sampai dengan tanggal 30 Juni, ketika hasil proses validasi data yang dilakukan oleh kantor pusat kami ke DJP di pusat, itu datanya seluruhnya sudah valid. Seperti itu. Oke. Baik, itu tadi yang untuk pertanyaan dari Itwasda. Ini juga ada yang raise hand sebenarnya beliau, tapi kita hold dulu ya sampai pertanyaan dari chat itu kejawab semua. Dari Satker, ini nggak ada nama Satkernya, Bendahara, tapi username-nya izin saya bacakan aja. Izin kami membuat surat secara kolektif sebagai dokumen pendukung untuk ADK BCSU. Apakah harus memasukkan semua data supplier pada surat yang kami buat atau bisa kami buat hanya NIK dan kakaknya saja? Jadi gini, perubahan data supplier itu kan bisa di OTP sekalian ya, sebenarnya Sobat Satker. Kalau misalnya ada 10 pegawai yang datanya diubah, itu bisa dicentang bersamaan. Nah, suratnya itu ya memang mencantumkan ke 10 orang itu, gitu, bukan ke semua pegawai. Dan sekarang yang disampaikan perubahannya itu bukan NIK dan kakaknya, tapi adalah data NPWP. Karena nomor NIK itu tidak muncul di supplier SPAN. Yang muncul itu hanya nomor rekening, NIP, nama rekening, nama pegawai, dan NPWP. Nah, berkenaan dengan NPWP itu sudah mengikuti data NIK, jadi ketika Sobat Satker mengubah data NIK di aplikasi gaji, sudah memastikan bahwa data NIK yang diubah di aplikasi gaji itu memang sesuai dengan database DJP online, itu pasti Sobat Satker akan mengupdate data di SPAN. Nah, data NPWP yang sama dengan NIK itulah yang menjadi dasar perubahan data supplier, gitu ya. Jadi bukan nomor KK dan nomor NIK. Nomor KK dan nomor NIK itu diubahnya di aplikasi gaji, gitu ya. Dari Bendahara, tapi ini nggak tahu nama satkernya apa. Kemudian dari Juya Rumkit kita undang. Oh, di sini nggak nyala videonya, Bi.
Izin aku bacain aja ya. Oke. Dari Juya Rumkit, izin kalau di data supplier tipe 3 NPWP tidak muncul, bagaimana tindakan selanjutnya? Nah, seperti Oke, sudah baik. disampaikan ya, Ya. tadi kalau misalnya nggak muncul itu bisa diperbaiki data di aplikasi Sakti. Caranya adalah dua. Pertama, impor data pegawai setelah melaksanakan rekonsiliasi gaji. Yang kedua adalah menggunakan CSV. Setelah mengubah data di Sakti dan memastikan data Sakti benar, dicek di Omspan. Kalau data Omspan benar, berarti tidak ada yang harus dilakukan lagi. Itu sudah selesai prosesnya. Tapi kalau data di Omspan salah, berarti Satker harus mengirimkan ADK perubahan supplier atau disebut dengan BCSU. Betul. Lanjut dari Bu Eva. Boleh dibacain mungkin, Bli? Ya, siap. Oke, dari Bu Eva, KPU Bali ya. Jadi tipe 6 itu dulu pakai NPWP Satker, sekarang bisa diubah menjadi online. NIK ya. Langsung kita undang online. Enggak itu. Oke. Yuk Bu, online Bu. Ya, saya online. Aduh, video ya. Gimana Bu Eva? Boleh. Oh, berarti ini tipe 6 itu kan PPNPN. Dulunya pakai NPWP Satker. Betul. Jadi itu dirubah pakai NIK. Kalau nggak punya NPWP. Mungkin boleh dijelaskan dulu kalau dari aplikasi PPNPN webnya dulu, Bli. Oke. Jadi untuk PPNPN ya, Bu Eva. PPNPN itu kan sebelumnya mungkin masih banyak yang dummy gitu ya. Banyak yang dummy, kemudian diinput NPWP bendaharanya saja seluruh PPNPN-nya. Nah, sekarang ini untuk PPNPN juga diwajibkan memiliki NPWP ya. Gitu. Jadi silahkan nanti disampaikan kepada para PPNPN-nya untuk membuat NPWP. Tindak lanjutnya tuh. Jadi sebelum tanggal 30 Juni ya. Jadi sebelum tanggal 30 Juni itu silakan dimintakan kepada PPNPN di unit kerja masing-masing. Jadi Sobat Satker seluruhnya yang ada di sini, yang bergabung juga di sini, juga silakan disampaikan kepada PPNPN yang belum memiliki NPWP untuk segera membuat NPWP. Gitu. Untuk proses pembayaran gaji mungkin sampai nanti sudah ada NPWP-nya itu bisa menggunakan data lama dulu. Jadi jangan sampai menghambat proses pembayaran gaji. Tapi diminta misalkan dibuatkan deadline sampai kapan gitu harus sudah ada NPWP bagi PPNPN yang terdaftar di masing-masing Satker. Berarti di aplikasi PPNPN webnya itu untuk sementara pakai NPWP yang lama dulu, tapi data NIK dan nomor KK tetap harus diupdate gitu ya. Ya. Gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya di data PPNPN web ini sudah disesuaikan, Bu Eva, selanjutnya kan ini pasti jalannya ke supplier Sakti. Nah, kalau misalnya di aplikasi Sakti itu di supplier headernya, di supplier headernya itu rata-rata Satker menggunakan data NPWP Satker, gitu. Itu nggak masalah. Tapi di NPWP pribadinya tadi seperti yang disampaikan Bioki, kalau dia sudah melaksanakan update NPWP, pembuatan NPWP baru di DJP, itu berarti nanti diupdate dengan data NPWP 15 digitnya dulu, tapi kalau sudah sekalian dengan pemadanan, ya berarti silahkan disesuaikan dengan 16 digitnya menggunakan NIK. Ya, tapi kalau misalnya belum, ya berarti untuk sementara menggunakan data yang lama dulu sampai dengan nanti di bulan Juni. Gitu. Terus, kali lagi, perubahan data di Sakti itu kan harus diikuti dengan perubahan data di SPAN. Kalau data di SPAN ternyata belum berubah sesuai dengan data di Sakti, berarti nanti Bu Eva akan mengirimkan ADK perubahan supplier atau BCSU. Ya, jadi kami kan memerlukan waktu nih, soalnya kan kami yang ngamprok untuk sebali. Ya. Jadi perlu waktu lagi untuk mengumumkan deadline dan menginputnya. Yang susah itu kayaknya menginput sama BCSU-nya itu. BCSU-nya itu kan bisa jadi satu ya berarti ya? Bisa. Bisa. Nah, yang lagi satu, Mbak Niti, Beli Oki. Nah, kita kan baru 15 digit nih yang di Sakti NPWP-nya. Berarti kita yang biar pemadaman 16 digit itu kan ditambahin 0 di depannya saja tuh. Untuk kan supplier ya? mana, Bu? Satker. Ya, betul. NPWP Satker. Betul. Terus kami itu BCSU. Tidak. BCSU kan tidak dilakukan tidak BCSU. perlu. Tidak perlu. Jadi cukup melakukan perubahan saja.
dengan menambah. Tapi tidak di OTP. Tidak perlu di OTP lagi karena memang sudah dipadat Oh, sistem ya. Ibu bisa membandingkan juga dengan data Omspan ya. Span, ya. Jadi bisa dicari nomor rekening tipe satunya gitu ya. Tipe ya. satu itu Mhm. dicek. Nah, di sana akan muncul datanya. Gitu, NPWP-nya harusnya sudah seluruhnya Yang untuk supplier bendahara itu harusnya Ya, seluruhnya sudah sudah semua. menggunakan 16 digit. Nah, intinya Ada dua gini, tuh. Kak Eva. Intinya gini, yang menentukan kapan Ibu harus mengirimkan ADK atau enggak, itu dari data span. Selama data span itu benar dan baik-baik aja, berarti nggak ada ADK yang harus dikirim. Gitu. Selama data span salah, artinya harus mengirim perubahan data supplier. Selama data span tidak ada, artinya harus ngirim pengiriman supplier baru atau register. Gitu. Kan, oh ya. Lagi satu, Mbak. Kami kan sudah ngirimin BA perbaikan yang 2 orang karena pemadanan itu. Langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya tinggal Ya, menunggu biarin aja. biasa. Ya, seperti biasa, Berarti nggak Bu. ada lagi. Di Tidak. tahapan di kami tidak ada lagi. Cuma kirim itu aja. Oke. Betul. Setelah diupload sama Oh, fisik gitu. dikirimkan ke KPPN dia, berarti kewajiban dari Satker udah selesai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Beli oke. Perlu dicek lagi nggak di Omspan, Mbak? Ya nggak ada salahnya Bu, dicek aja nggak apa-apa. Untuk Oh, memastikan gitu. ya, Bu. Iya, deh. Sebenarnya kalau Ibu karena data PPNPN-nya masih belum valid ya sebenarnya, Bu, karena belum memiliki NPWP tadi, harusnya BA-nya belum bisa dibuat, Bu. Ini BA yang PNS, yang tipe 3. Kan kemarin ada tuh. Harusnya Yang menjadi tipe satu, Bu. 3 ada 2 orang. Di Satker itu cukup menyampaikan satu BA untuk seluruh data sebenarnya, Bu, ya. Oh, gitu. Jadi nanti kalau seandainya sudah sampai seluruhnya sudah dilakukan pemadanan termasuk PPNPN-nya, itu silakan Ibu membuat BA. Jadi 1 kali BA untuk seluruh Satker. data pegawai yang ada di Kami sudah kerja. kirimkan yang PNS 2 itu berarti nggak apa-apa ya. Nanti kami ulang lagi berarti kalau setelah semua ya. Oke, silakan, Bu. Silakan, Bu. Nanti kami Oke, ya. tadi beli ya. Ya. Oh ya, terima kasih. Bu Oki, Mbak Niti. Oke, sama-sama, Bu. Oke, kita lanjut ya, Mbak Niti. Ini masih ada pertanyaan lagi, jadi mohon bersabar Bapak Ibu yang raise hand ya. Ini masih antrian pertanyaan masih banyak gitu ya. Ini dari PA Denpasar. Oke, silakan Pak Komang udah langsung tampil ini. Silakan Pak Komang. Selamat sore, beliau Oki dan Niti. Selamat sore Pak. Salam sehat ya. Ini mau nanya, apakah jumlah anggota keluarga berpengaruh nggak terhadap gini NPWP yang tidak valid? Contoh, jika di laporan pajak DJP online tahun kemarin kita menambah 1 orang anak nomor 3. Terus sedangkan di gaji web itu belum diinput data anak nomor 3 tersebut. Apakah itu ada pengaruh? Silakan beliau. Oke. Sebenarnya sampai proses ya penyesuaian data pegawai gitu ya. Maksudnya data pegawai itu sebenarnya proses penandanan ini nggak sampai ke sana ya, validasinya. Nggak sampai menyesuaikan data keluarga gitu ya. Nggak sampai ke sana sebenarnya proses validasinya. Hanya sebenarnya memastikan bahwa NIK yang valid di Dukcapil gitu ya sudah terinput pada NPWP yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Itu sebenarnya validasinya. Jadi memastikan data NIK-nya itu sudah terisi benar pada NPWP yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Gitu. Misalkan Pak Komang nih, Pak Komang memiliki NPWP kan sudah ada NPWP yang 15 digit. Dan ketika proses DJP ternyata NIK pada saat di DJP ternyata masih salah nih inputnya gitu ya. Harusnya NIK saya belakangnya misalkan angkanya 5 gitu, tapi ternyata di sistemnya DJP itu 4 gitu. Itu bisa jadi valid
bisa jadi valid, mohon maaf, itu tidak mungkin bisa jadi valid gitu ya maksudnya, karena data NIK yang tercantum di sana akan dicek ke Dukcapil juga gitu, dicek ke Dukcapil juga. Jadi proses di DJP juga linknya ke Dukcapil itu tadi prosesnya. Jadi kalau seandainya di sana memang dianggap belum valid, silakan dilakukan perubahan data sesuai dengan NIK yang aktif di Dukcapil. Tapi tidak serta-merta langsung mengetahui anggota keluarganya sekian, tidak. Sebenarnya tidak sampai ke sana validasinya. Oke. Terus yang kedua, ini ada permasalahan di kami juga. Ini saat suami istri PNS, saat diinput NIK di gaji web itu, NPWP-nya apa? NPWP-nya NPWP suami ya. ya, NPWP suami itu tidak terdaftar gitu, gini ya, notifnya. Tidak apa Pak? Izin? Tidak terdaftar. Iya, Oke. tidak terdaftar. Untuk dipastikan dulu ya, NIK suaminya itu sudah valid dulu ya. Itu yang pertama. Kalau seandainya istri yang sudah tergabung menjadi satu NPWP dengan NPWP suami gitu ya, yang 15 digit, jadi pada saat perubahan data di gaji web, itu untuk NIK-nya diinput sesuai dengan NIK istri yang sesuai. Itu ya, datanya pribadinya gitu ya, istrinya. Itu kemudian nomor kakaknya, dan NPWP 15 digitnya yang diinput adalah NPWP suami. Seperti itu aja prosesnya. Sampai di sana saja cukup. Berarti yang diinput tuh di suami itu NIK suami, diinput di NIK istri itu NIK istri. Iya, betul. Itu aja. Hanya di Artinya bagian NIK masing-masing NPWP-nya ya. saja yang sama. Oke. Oke, terima kasih Pak Oki dan Bu Niti. Oke. Salam. Lalu juga Pak Komang. Makasih Pak Komang. Izin saya lanjut kalau gitu dari Lapas Kerobokan. Lagi ya? Ini lagi atau Tadi beda? Lapas Perempuan. Oh. Sekarang Lapas Kerobokan. Ini kayaknya mati Izin, videonya, oke. dibacakan aja ya. Saya bacakan ya untuk Lapas Kerobokan. Jadi izin bertanya, jika sudah mengirim BA, apakah ada monitoring lagi untuk supplier tipe 3 yang tidak valid? Nah ini kemungkinan ada lagi. Nanti karena proses validasi data akhir itu akan dilaksanakan setelah tanggal 30 Juni. Ya. Jadi itu di sana akan dipastikan kembali datanya, gitu ya. Jadi mungkin diingatkan lagi bagi PPNPN yang sekarang ini terdaftar dan belum memiliki NPWP, silakan dimintakan nomor NPWP sebelum 30 Juni. Ya. Itu karena yang kemungkinan yang untuk terbit sebelum tanggal 30 Juni itu masih terbit juga NPWP 15 digitnya, ya. Gitu ya, masih tetap menggunakan NPWP 15 digit, tapi sudah dipadankan secara sistem menjadi NIK juga. Oke. Yang selanjutnya dari Ika Unda Anyar. Mungkin bisa bergabung atau tidak, Mbak Niti? Nggak ada. Bisa Mbak, maaf. Oh, bisa. Oh. Maaf, laptopnya nggak ada kameranya. Oke, silakan. Nggak bisa open kamera. Yang mau saya tanyakan, kemarin kan kami sudah lihat Excel dari KPPN. Itu ada 5 pegawai yang dinyatakan tidak valid. Lalu kami cek lagi di gaji web, ternyata ada beberapa pegawai juga yang NPWP-nya tuh masih menggunakan NPWP yang 15 digit, tapi dia sudah pemadanan. Nah, yang kami mau tanyakan, nanti yang sudah dinyatakan valid ini tapi masih NPWP 15 digit, apakah harus kami ubah juga di GPP dan Sakti? Di GPP dan Sakti. Nah, kalau di GPP, di gaji web, maaf. Di gaji web. Kalau di gaji web statusnya sudah menggunakan data NIK yang benar dan NPWP yang valid nggak? Kalau NPWP-nya itu masih NPWP yang 15 digit tapi sudah pemadanan, Mbak. Kalau NIK-nya udah benar. Oke. Kalau di aplikasi gaji itu NPWP pasti akan terus 15 digit. 15 digit. Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau di aplikasi gaji itu beliau aja yang menjelaskan. Oke, jadi sebenarnya untuk di aplikasi gaji seperti di tampilan tadi ya, di awal di materi tadi. Jadi untuk penginputan data yang
statusnya tidak valid itu yang perlu dipastikan, atau pegawai yang sudah valid pun silakan dipastikan kembali pengisian data NIK-nya gitu ya, di kolom NIK, kemudian nomor KK di kolom nomor KK, kemudian NPWP yang 15 digit. Itu 3 data tersebut yang perlu dipastikan kembali di data pegawai masing-masing. Jadi kalau seandainya statusnya sudah valid, mungkin dicek lagi NIK-nya sudah terinput benar atau tidak, kemudian KK-nya sudah terinput benar atau tidak, kemudian NPWP 15 digitnya sudah benar atau tidak, valid atau tidak. Kemudian di data keluarga, jadi masing-masing data keluarga, baik itu nanti yang menjadi tanggungan misalkan istri atau suaminya, kemudian anak yang tertanggung. Itu dicek kembali data NIK dan data KK-nya. Oh, saya kira di gaji web tuh harus terinput yang 16 digit itu, enggak ya, Prof? Tidak. Jadi untuk NPWP masih 15 digit. Iya. Nanti mungkin setelah tanggal 30 itu akan ada perbaikan sistem lagi atau peningkatan sistem lagi, sehingga baru di sana akan diubah langsung secara sistem menjadi 16 digit. Jadi untuk saat ini sampai dengan tanggal 30 Juni itu di kolom NPWP masih menggunakan NPWP 15 digit. Berarti kami lebih concern ke yang tidak valid dulu ya, Pak ya, yang Betul. di Excel KPPN. Oh iya, Betul, baik. betul. Itu yang jadi prioritas perubahan. Oh iya. Untuk yang supplier tipe 2 itu, misalkan di Sakti masih 15 digit, kan tadi harus ditambah 0 di depannya ya. Betul. Kayaknya kalau tipe 2 itu NPWP-nya kan nggak bisa diubah tuh, berarti ketik ulang ya? Mungkin sebelum melaksanakan ubah NPWP dicek dulu Bu, di DJP itu mereka sudah melaksanakan pemadanan secara mandiri atau belum? Kalau misalnya belum, ya artinya kalau misalnya Ibu ubah kan nanti ini soalnya ada kaitannya dengan itu ya, pelaporan pajaknya, apalagi mereka nanti akan dipotong PPN atau PPh 22 atau PPh 23 gitu ya. Pastikan dulu data DJP mereka sudah dipadankan, kemudian baru nanti diikuti dengan perubahan NPWP di aplikasi Sakti. Kalau di tipe 2, setahu saya dia bisa diubah di supplier header-nya Bu. Nanti setelah NPWP di supplier header dirubah, nanti otomatis dia nomor NRS-nya akan hilang. Nah, itu baru nanti akan mengirimkan ADK supplier baru ke KPPN. Gitu Bu Ika. Baik. Gitu. Jadi datanya jangan Baik, Mbak. diubah Itu dulu aja. sebelum Terima mereka kasih. memang memastikan Ya, sudah data di terima DJP kasih. ya sudah diupdate ya. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Pak dan Bu. Kita lanjut ini ke BPSPL ya. BPSPL dan Pasar, mungkin bisa bergabung dari BPSPL dan Pasar. Adi Febi. Ya, baik Pak. Boleh dinyalain videonya Bu? Videonya. Lagi ini Bu, lagi rusak. Aduh. Oke, gimana? Oke, bisa langsung disampaikan mungkin pertanyaannya, Ya. Ibu. Ini Pak, di kami kan ada 3 pegawai yang tidak valid. Tapi ketika dicek dengan dokumen pendukung NPWP nih, dengan data gaji sudah sesuai. Dan kami ngecek di websitenya Era Pajak, status NPWP mereka sudah valid. Oke. Ya, Pertanyaannya? arahan, terima kasih. Oke, jadi kalau seandainya datanya sudah valid, mungkin nanti di lampiran DA-nya, gitu ya, dikasih keterangan ya Bu, yang form Excel yang kami kirimkan, itu diisi keterangan bahwa itu statusnya sudah valid. Gitu. Dan pengecekannya misalkan per tanggal berapa, itu dicantumkan di sana. Jadi kalau dicek lagi ya Bu ya, dipastikan lagi, karena sebenarnya kenapa tidak valid itu karena proses tarikan data GPP ya, tarikan data GPP terpusat kami, itu data NIK-nya dan NPWP-nya itu dikonfirmasikan ke DJP dari DJP gitu ya. Dipastikan lagi penginputan NIK KK-nya sudah benar. Gitu ya. Kalau seandainya dari hasil validasi data di DJP online itu sudah valid gitu ya. Di GPP dipastikan kembali penginputan data NIK-nya apakah sudah benar,
kemudian nomor kakaknya juga sudah benar. Gitu. Dan juga termasuk data keluarganya kalau seandainya sudah berkeluarga. Ya seperti itu Bu Feby. Oke, terima kasih Ibu. Izin kita lanjut ke Ditsamapta ya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu yang raisan, ini tinggal 3 aja pertanyaannya. 4 ding Ditsamapta. Mungkin langsung aja. Oke, Oke, dari Disarmapta. silahkan. Jika hanya melakukan perubahan NIK dan KK pegawai pada aplikasi BPP, apa harus melakukan ADK BCSU? Nah, itu Mbak Niti. Oke. Sekarang seperti yang saya udah ceritakan tadi Pak, kaitannya NIK itu kan adalah nanti ke NPWP sebenarnya Pak ya, ketika sudah melaksanakan pemadanan gitu ya. Kalau misalnya dia di DJP online sudah valid 16 digitnya atau NIK-nya sudah valid, kemudian data di aplikasi BPP sudah diupdate, kemudian di aplikasi Sakti belum gitu ya, berarti Bapak nanti akan melaksanakan impor data pegawai dan upload ADK CSV. Tapi kalau ternyata sudah, ya berarti tidak akan ada proses yang dilaksanakan. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak melaksanakan perubahan data di Sakti, kalau data di Sakti dirubah, data Sakti dirubah, kan data KPPN juga harus dirubah. Bapak cek dulu di OMSPAN. Di OMSPAN itu NPWP-nya sudah menggunakan NIK 16 digit atau belum? Kalau misalnya sudah, berarti baru kirim ADK BCSU, Pak. Kalau misalnya belum, baru kirim ADK BCSU. Kalau misalnya sudah, pokoknya intinya kalau data OMSPAN itu sudah benar, berarti tidak ada langkah pengiriman ADK yang dilakukan oleh Satker. Gitu. Jadi kuncinya, Sobat Satker, sekali lagi saya ingatkan bahwa kapan sih Sobat Satker itu mengirimkan ADK, itu kuncinya lihat di aplikasi OMSPAN. Kalau data OMSPAN sudah benar, berarti Satker tidak melakukan pengiriman ADK apapun. Kalau data OMSPAN salah, berarti Sobat Satker mengirimkan ADK perubahan data supplier. Kalau data OMSPAN tidak ada, gitu ya, pas waktu Sobat Satker cari, ternyata datanya nggak ada, itu berarti Sobat Satker mengirimkan ADK supplier baru. Itu kuncinya. Gitu ya. Jadi nanti dilihat nih untuk Bapak Ibu di Ditsamapta, selama data di DJP online ternyata sudah 16 digit, kemudian data di OMSPAN belum 16 digit, baru ada BCSU. Kalau misalnya data DJP sudah 16 tapi data OMSPAN sudah 16, berarti tidak ada pengiriman ADK BCSU. Gitu. Oke. Oke, langsung. Kita langsung ke Satker 505.106 ya. Mungkin langsung dibacakan Jadi, aja ya. Oke. Jadi ini izin bertanya terkait PMPN yang gabung, mohon maaf, yang gabung NPWP dengan suami, apakah benar NPWP 16 digit yang tertera di Sakti itu merupakan nomor NIK suami? Benar sekali. Tapi di data PPNPN web untuk NIK-nya tetap diinput NIK yang bersangkutan. Kemudian yang Satker 568.526 Kemenag Denpasar, ini bertanya lagi ya, di atas sudah. Jadi yang pertama, apabila pegawai sudah melakukan validasi NPWP ke pajak dan statusnya valid, tapi di SPAN masih 15 digit atau di Sakti NPWP-nya masih kosong, apa perlu mengajukan ADK CSP? Perlu mengupload ADK CSV untuk mengupdate data di Sakti. Kalau data Sakti sudah update, setelah ADK CSV itu harus mengupdate data SPAN. Cara mengupdate data SPAN adalah dengan mengirimkan ADK BCSU. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir nih dari chatroom. Dari 407.526 Lapas Tabanan. Ini udah bergabung nih, Lapas Tabanan nih. Mau resen juga. Silakan. Siap, izin apakah bisa terdengar? Oh, sudah Mas. Silakan Mas. Izin Pak Oki sama Bu Niti, sedikit bertanya. Mungkin yang pertanyaan di dalam chat sudah terjawab ya. Izin lagi satu bertanya Bapak dan Ibu. Untuk yang memiliki NPWP ganda itu solusinya bagaimana ya Pak? Soalnya ada satu kasus di satu kami yang memiliki NPWP ganda sehingga dia tidak bisa melaksanakan pemadanan. Yang dimana untuk melaksanakan pemadanan ini dia harus menghapus salah satu NPWP yang ingin dihapus. Dan untuk waktu penghapusannya itu maksimal 6 bulan. Nah, jadi mungkin apakah ada solusi yang
dapat diberikan untuk masalah ini seperti itu. Kalau Oke. dari saya, Oke, silakan Aniti. kalau dari saya langsung aja pakai NPWP yang nggak mau dihapus gitu. Jadi proses penghapusan NPWP itu tetap harus berjalan di kantor pajak. Itu tetap harus berjalan di kantor pajak. Nah, untuk Data di penggunaan data di Sakti itu ya, karena nanti ada kaitannya dengan kewajiban perpajakan, kan pasti akan menggunakan data NPWP yang dipertahankan nih. Ya, berarti semua database berarti dari aplikasi GPP ya, Bli ya. Jadi Betul. aplikasi Oke. GPP itu sudah menggunakan data NPWP yang memang dipertahankan gitu. Izin Mbak, masalahnya untuk penghapusannya itu memerlukan waktu yang cukup lama dan kalau kita tidak melakukan pemadanan kan nanti kita tidak bisa mengajukan dia nanti di aplikasi Sakti itu Mbak, untuk Atau biar bisa ya, untuk dia biar bisa menggunakan MPP 16 digitnya. atau untuk sementara kalau gimana kalau dituangkan aja dalam berita acara, Bli? Iya, betul. Jadi ya langkah yang pertama seperti di Mbak Niti sampaikan ya. Nah, jadi untuk proses di Sakti atau GPP maupun di SPAN nantinya, silakan dipastikan ke pegawai yang bersangkutan itu akan memilih NPWP yang mana gitu ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama dilakukan. Jadi kalau seandainya memang sudah ditetapkan yang NPWP A gitu ya, silakan nanti NPWP A akan dipertahankan dan yang NPWP B akan dihapus gitu ya. Nah, itu nanti yang diinput di aplikasi GPP itu adalah NPWP A. Itu dulu. Kemudian nanti ini sambil jalan nih, NPWP B-nya yang proses penghapusan sambil jalan. Kalau memang prosesnya sampai 6 bulan ya itu kan karena sistemnya di DJP ya. Silakan nanti mengikuti aturannya DJP. Gitu. Kalau memang 6 bulan silakan nanti diikuti langkahnya seperti apa. Itu yang untuk NPWP B. Tapi data yang terinput nanti terrecord di data untuk pembayaran itu adalah NPWP A. Itu Mas prosesnya ya. Izin lagi satu Pak, berarti nanti tidak ada berpengaruh dalam penolakan SPM ya. Kan kita takutnya itunya nanti ada penolakan SPM jika kita mengajukan gaji gitu. Harusnya tidak. Kalau seandainya memang itu sudah dilakukan misalkan perubahan supplier ataupun nanti pendaftaran supplier dengan NPWP yang dipilih. Iya, ya itu Mas. Kalau misalnya sudah dipilih tadi NPWP A, seperti yang disampaikan beliau, oke, ya berarti semua database harus A. Database gaji, database sakti, database PAN, itu harus A semua. Gitu kan yang penolakan itu kan terjadi kalau misalnya di sakti ternyata pakai NPWP A, di PAN itu masih pakai NPWP B. Nah, itu pasti ditolak itu. Gitu. Makanya setelah memilih ternyata oke, kita pertahankan NPWP A itu semua database dari gaji sampai SPAN itu harus A semua. Oh, siap. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Lapas Tabanan. Terima kasih. Kita ke Raisen ya. Oke, kita dari Pak Putra. Silakan Pak. Ya, selamat siang Mbak Niti, beliau Oki. Oke, selamat sore Bapak. Kita udah ya, oke. Saya dari Politeknik Negeri Bali, Mas Oki. Silakan Bapak. Oke, setelah saya buka di aplikasi gaji web, nah di sini kan ada ubah identitas pegawai, kesedukannya. Iya, betul. Di NPWP-nya kan masih tertera NPWP yang lama. Betul. Nah, ada yang kolom kosong yaitu nomor NIK dan nomor KK. Ya, nah itu tugas dari PABP ini kan mengisi ini kan, gitu kan ya. Betul. Atau nanti kita menunggu perbaikan sistem dari Excel yang saya download dari kiriman KPPN itu dari 540 pegawai Politeknik hanya 36 pegawai yang tidak valid. Oke, yang tidak valid itu pasti kita cari tahu biar jadi valid kan begitu, Mas Oki ya. Betul sekali. Nah, apakah saya harus menginput semua yang pegawai di nomor NIK dan nomor KK ini atau menunggu ada sistem baru secara otomatis yang sudah valid akan dimasukkan secara langsung di kolom tersebut atau gimana Mas Oki? Tidak Pak, sesuai penjelasan kita di awal ya. Jadi Satker wajib menginput. Jadi sesuai data yang tidak valid itu Satker melakukan penginputan Pak, data yang benar nanti jadi melakukan perubahan kalau seandainya dari hasil
hasil yang tidak valid ya, kita fokus yang tidak valid dulu. Kita fokus yang tidak valid. Kita cek lagi ke data GPP-nya. Kalau seandainya memang NIK yang tercantum itu salah, kita input dengan NPWP yang benar. NIK yang benar. Kemudian kakaknya juga demikian, nomor kakaknya. Kakaknya kalau seandainya masih keliru gitu ya, kita input kakak yang benar. Kemudian NPWP yang 15 digit juga demikian. Kalau seandainya masih salah di sana pencantumannya, misalkan masih dummy 0000 gitu ya, silakan diinput dengan data NPWP yang dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan. Itu Pak. Jadi tindak lanjut yang di Satker, jadi terhadap aplikasi GPP dan PPNPN web ataupun GPP desktop gitu ya, adalah seperti itu Pak. Melakukan penyesuaian data diri pegawai mulai dari NIK, KK, dan juga NPWP 15 digit. Ya, dan saya rasa Pak kalau misalnya kita menunggu update sistem ya Pak ya, kan aplikasi GPP ini kan adalah database dasar nih Pak. Jadi itu pertama kali yang diinput oleh Satker. Kami kan tidak punya data NIK dan data KK dari pegawai-pegawai tersebut. Itu jadi pun kalau ada update sistem, database kami tidak punya gitu Pak. Jadi bakal tetap kosong dia. Nah makanya PPABP sebagai pengelola data kepegawaian lah yang akan mengupdate. 36 pegawai ya, bisalah dicicil Pak. Enggak, yang saya tanyakan yang 540 itu saya juga input juga gitu kan, berarti kan intinya kan? Oh, fokus ke tidak valid dulu aja, Pak. Fokus ke Oke. 36-nya itu dulu aja. Oke, siap. Berarti setelah ini pasti akan tidak berpengaruh terhadap gini ya, di span dulu ya, karena kita untuk update kalau NIK dan KK itu tidak mempengaruhi NPWP yang sama dengan span dulu ya. Berarti kita kecil untuk pengampuran bulan Maret ini kan kita sudah mulai input nih, ada berkala segala macam. Nah sekalian mungkin saya cari tahu nomor NIK yang benar, nomor KK yang benar untuk yang tidak valid. Nah kemudian kan ada proses rekon nih nanti nih, ya mudah-mudahan tidak ada penolakan nanti gitu, karena saya tidak akan berubah di NPWP-nya. Betul nggak seperti itu? Mungkin sebentar dulu ya. Beliau mohon maaf Pak karena di sini lagi azan, kita pause sebentar aja ya. Sekitar 2 menit sebentar. Ya. Oke, PPN. Apa sih itu? Tahu orang lagi Zoom nih. Udah lewat ini, lewat udah no. Belum nih, belum selesai nih. Halo, Mbak Niki? Bisa lanjut? Oh, belum. Nah, mau sholat yang ini dah. Ini wah mau tekniknya nanti pasti gini, wah sih jangan ada Zoom ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Kita Ya, lanjut Mbak ya. Oke, naik terputus. Berarti gini Odin. Untuk proses gaji bulan Maret, kita sudah melakukan proses nih dari perubahan, apakah perubahan berkala segala macam. Yang saya fokus nanti kejarkan yang 36 orang nih.
Saya cari NIK yang benar, kemudian nomor KK. Kemudian saya proses rekon. Ya, proses rekon pastikan akan berpengaruh pada, tidak mempengaruhi nanti ada perbedaan data, karena saya tidak akan merubah nomor NPWP dulu kan. Nggak masalah kan Mbak Niki? Oke. Dijawab Beli Oki dulu yang terkait dengan NPWP ya? langkah-langkahnya. Ya. Oke, Pak, kalau seandainya perubahan data itu ya, perubahan nomor KK, perubahan NIK, ataupun perubahan NPWP itu tidak berpengaruh dalam proses rekon gaji ya Pak? Jadi nah, itu nanti sebenarnya pengaruhnya nanti ke data supplier. Data supplier gitu ya, pengaruhnya ke data supplier. Kalau seandainya memang perubahannya itu memang signifikan, maksudnya dari dummy kemudian diisi dengan data NIK yang benar gitu ya. Dari dummy NIK yang benar, berarti data supplier yang terdaftar itu NIK dummy gitu ya istilahnya. NIK dummy kemudian menjadi juga misalkan NPWP-nya juga dummy gitu. Jadi yang terdaftar di supplier yang terdaftar di sistem baik di Sakti maupun SPAN itu ada data dummy baik dari NPWP maupun NIK-nya. Nah, ketika terjadi updating data di situ, maka prosesnya adalah tadi mengajukan BCSU tadi, proses supplier. Itu Pak. Ya, saya terus terang aja, Satkernya terlalu banyak karyawan karena proses gaji kadang-kadang ada pemutusan tunjangan anak, kemudian itu kan harus memasukkan NIK-nya anggota keluarga. Nah, saya akui ada dummy sedikit di sana gitu, karena kita bisa proses gaji. Karena untuk menghubungi pegawai itu agak susah, karena kita banyak fakultas gitu kan. Jadi saya di BABP supaya lancar memasukkan dummy lah. Tapi nanti akan diperbaiki. Yang dummy itu berarti ini orang-orang bermasalah yang 36 orang yang tidak valid ini gitu. Ya. Mungkin itu dulu pertanyaan saya sambil saya menyimak hal yang lain nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Putra. Ya, Mbak Niki. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang dari Bu Giri. Silakan Ibu. Ya, selamat sore. Sore, gimana? Selamat sore. Sebelumnya tadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kami akan sudah banyak terjawab dari hasil diskusi. Namun kami mohon diulangi Mbak Niti terkait dengan supplier tipe 2 atau penyedia barang dan jasa. Oke. Oke. Itu aja dulu. Ya. Kemudian yang kedua, mau dijawab langsung apa gimana Mbak? Oh ya, saya jawab dulu kalau satu-satu ya. Nah, kalau misalnya untuk tipe supplier 2, Bu Giri, ingat pertama kali yang harus dilaksanakan adalah pastikan rekanan sudah melaksanakan pemadanan secara mandiri di DJP online. Itu dulu langkahnya. Diminta rekanan kalau misalnya memang sudah, baru nanti Bu Giri dan tim mengupdate data supplier yang ada di aplikasi Sakti. Perubahan NPWP itu dilaksanakan di supplier header untuk tipe 2. Ketika mengubah supplier header, NPWP-nya ditambah di 0 di depan ya, seperti tadi penjelasan dari beliau. Oke, kalau tipe 2 itu dia 0-nya ditambah di depan. Nah, setelah dia ditambah di depan 0-nya, kalau belum ada di aplikasi SPAN, pasti dia nomor NRS-nya akan hilang. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada, Bu Giri tinggal menginput aja nomor NRS-nya secara manual. Jadi buka dulu OMSPAN-nya, cari nomor rekeningnya, ada nggak dia yang udah pakai 16 digit. Ternyata udah ada nih NRS-nya di KPPN Denpasar gitu ya. Nah itu tinggal diklik aja manual di menu monitoring rekam NRS. Nah, tapi kalau misalnya dia di OMSPAN nggak ada, di KPPN 037, berarti Bu Giri harus mengirimkan data supplier baru. Daftar seperti biasa itu Mbak ya? Iya, daftar seperti biasa. Berarti perlakuannya agak sama dengan yang tipe 1 dong Mbak Satu, ya? betul. Kalau di supplier tipe 2 itu kalau NPWP berubah nggak ada menggunakan BCSU, pasti langsung BCSR. Karena iya. NPWP itu dia termasuk data utama. Oke Mbak. Kemudian yang kedua Mbak yang Satker kami kan ada beberapa Jadi maaf. Maaf Mbak.
Yang untuk tipe supplier 3, Mbak, itu kan satker kami ada itu nama-nama yang dinyatakan tidak valid. Nah, memang setelah di cross check dengan DJP online, itu memang ada beberapa masalah dan kendala. Kami masing-masing pegawai yang ada namanya itu sedang melakukan penyesuaian dengan kantor KPP setempat, Mbak. Nah, itu setelah nanti valid, kan berarti tinggal kami ubah secara mandiri di Sakti, kemudian daftar BCSU tadi gitu ya, Mbak ya. Betul. GPP-nya dulu. Apa? Oh, GPP. Ya, sorry. GPP dulu. GPP dulu. Jadi seperti yang tadi di summary ya Bu, jadi langkah untuk menindaklanjuti surat kepala KPPN itu adalah pertama, datang ke DJP buat mengkonfirmasikan itu sudah Ibu lakukan nih, ternyata ada masalah A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tapi sambil menunggu itu selesai, Ibu tetap harus mengupdate nomor KK dan NIK di aplikasi GPP. Gitu. Itu sudah selesai, baru Ibu beralih ke Sakti. Gitu, baru beralih ke Sakti, nanti dicek nih sekarang masalahnya itu apa. Kalau misalnya yang kayak tadi dibilang ternyata NPWP-nya ada double gitu, NPWP ganda, ya berarti tinggal pakai NPWP yang bener aja di aplikasi Sakti dan itu diterusin di aplikasi SPAN. Masalahnya apalagi misalnya data NIK gitu salah di DJP online, ya berarti itu harus diselesaikan dulu di DJP online gitu. Cuman penyampaian berita acaranya mungkin mohon dijawab beliau Ki. Mungkin sedikit ya Bu Giri. Jadi proses dilakukan tadi sudah apa yang disampaikan Mbak Niti. Sebenarnya prosesnya itu pastikan valid dulu datanya DJP. Baru melakukan perubahan data di GPP. Itu ya. Jadi pastikan valid dulu. Jadi untuk sementara kalau seandainya ada proses pengajuan pembayaran bisa menggunakan data yang lama dulu. Data supplier yang lama nggak apa-apa. Ya. Data yang salah pun yang tidak valid tadi itu tetap bisa diajukan pembayarannya. Jadi proses pemadanan ini tidak sampai menghambat proses pembayaran, itu intinya. Itu ya. Jadi tetap bisa dilakukan pembayaran Pak menggunakan data yang lama meskipun NIK-nya masih salah, NPWP-nya juga masih keliru gitu ya. Itu masih bisa dilakukan pembayaran. Ya. Nanti ketika dinyatakan valid data NPWP-nya silakan nanti diubah datanya di GPP. Artinya GPP baik kalau seandainya ya PNS berarti di GPP web gitu ya. Kalau seandainya yang bersangkutan PPNPN berarti diubah di gaji kita PPNPN. Gitu. Nah, tindak lanjut perubahan tadi kalau seandainya memang berpengaruh terhadap supplier, nah silakan dilakukan perubahan supplier. Itu nanti. Setelah adanya perubahan supplier, baru ada proses pembayaran dengan supplier yang baru. Berarti berita acara itu selesai semua proses validasi di DJP ya, Bu? Iya, oke. Oh iya, Mbak. Berarti ini mumpung diperpanjang ya, Mbak ya. Soalnya kami beberapa pegawai lagi ngurusin ke DJP setempat, ke KPP setempat, Mbak. Berarti setelah itu valid semua baru ke BA, Mbak ya, gitu ya? Iya, betul. Ada lagi? Cukup, Mbak. Oke. Terima kasih Bu Giri. Ini ada 2 lagi di grup chat, boleh Oki? Kita langsung aja ya. Mungkin 2 ini ya. 2 yang terakhir. 2 terakhir ya. Oke. Yang dari Makodam, kami gaji dan tukin beda supplier bank. Kalau ada pegawai baru di tukin, kami bikinkan file CSV pegawai dan upload data pegawai di Sakti. File CSV di kolom NPWP kami isi NPWP, kami save NPWP dan kami upload di Sakti. Kami gagal daftarin suppliernya. Petunjuk bagaimana daftarin suppliernya. Berarti untuk Makodam waktu bikin CSV Sakti itu pastikan sudah menggunakan data NPWP yang benar. Yang sama berarti dengan pembayaran gaji. Gitu ya. Jadi itu untuk transfer ke aplikasi Sakti dulu. Setelah data supplier pembayaran tukin itu NPWP-nya udah benar, sekarang dicek di OMSPAN. Untuk rekening tukin itu NPWP-nya udah NPWP 16 digit atau belum? Kalau misalnya sudah, ya berarti cukup penyelesaiannya di aplikasi Sakti aja. Tapi kalau di OMSPAN belum, berarti ini kirim ADK perubahan data supplier atau BCSU. Itu ya, Makodam ya. Jadi pastikan juga menggunakan CSV yang paling update. CSV yang paling update itu bisa di-download sekarang di tadi yang saya sampaikan di bit.ly bit.ly/CSV Sakti gitu.
Karena kalau misalnya pakai CSV yang lama itu masih dikunci NPWP-nya 15 digit. Kalau misalnya CSV yang baru-baru setelah pemadanan itu udah pakai 16 digit. Gitu, Makodam. Oke, lanjut. Terakhir dari Ibu Febi Yani, izin bertanya, kami cek NRS di SPAN tipe 3, pegawai muncul keterangan perlu register dengan NPWP 16 digit, mohon arahan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bu Febi. Saya share lagi nih, sebentar. Nah, ini. Selama dia NPWP yang di sini itu sama dengan NPWP yang ada di supplier feeder Ibu, artinya Ibu harus kirim ADK pegawai baru ke KPPN. Semua pegawai. Tapi kalau ternyata ini menggunakan NPWP yang tidak Ibu gunakan, artinya ini NPWP yang zaman dulu, karena kan kita udah pernah perubahan data NPWP tuh. Nah, itu berarti ya sudah tidak usah menggunakan apa-apa. Gitu ya. Jadi dicek dulu. Ini yang perlu register dengan NPWP 16 digit ini di data NPWP yang mana? NPWP yang sama dengan header yang ada di Sakti, supplier header yang ada di Sakti atau enggak? Kalau sama ya berarti tinggal OTP BCSR aja semua pegawai. Tapi kalau misalnya bukan ini gitu ya. Kalau misalnya bukan ini berarti dibiarin aja nggak apa-apa karena itu suppliernya berarti tidak digunakan. Gitu Bu Febi. Intinya pastikan kesesuaian NPWP-nya tadi, Bu Febi ya. Jadi yang terinput di GPP Sakti itu berapa NPWP-nya bandingkan dengan data yang tadi tidak valid di Omspan tadi gitu ya. Perlu register tadi. Karena kemungkinan data yang di Omspan itu kan bisa jadi double-double ya. Double-double data yang salah ada juga di sana karena ada supplier yang memang salah tapi belum dinonaktif. Ya. Jadi datanya pasti akan tetap muncul. Ya. Tuh. Oke, itu mungkin ya panjang banget ini Salak Bali terpanjang kedua setelah Salak Bali episode sebelumnya dari jam 14.30 sampai dengan jam 16.10 ya. Mungkin itu aja dari kami ya Bapak Ibu Sobat Satker. Kalau misalnya masih ada yang perlu dikonfirmasi, kami di CSO KPPN Denpasar membuka banyak sekali channel layanan mulai dari telepon, konsultasi online, datang langsung ke kantor ke KPPN, tiket, grup Telegram gitu. Jadi silahkan dimanfaatkan untuk terutama untuk konsultasi. yang MS Team ya, Bapak ya. Ya, MS Team. Sobat Satker, MS Team tuh silakan dimanfaatkan daripada antri lama-lama di Iya, KPPN FO. gitu ya. Bisa antri online di Satker Iya, masing-masing. bisa sambil gitu menunggu ya. ngopi gitu. Daripada habis waktu menunggu ya. Oke, itu mungkin dari kami Sobat Satker. Terima kasih untuk Sobat Satker yang sudah bergabung di acara Salak Bali episode 72 ini ya. Secara aktif juga bertanya. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Kami minta maaf kalau misalnya dalam pelaksanaan acara ternyata ada yang kurang berkenan gitu ya. Sama sekali tidak ada maksud untuk menyakiti perasaan Bapak Ibu semua. Izin kalau gitu Salak Bali episode 72 kami tutup. Sampai jumpa di Salak Bali episode selanjutnya. Berikutnya. Ya, tidak kompak sekali. Dadah, terima kasih Sobat Satker.